jadilah Gusti itulah satu-satunya cara kita tuh tahu rahasia tentang jodoh, pati, dan rezeki. Dengan tahu Gusti, kita itu merencanakan hidup kita itu sendiri akhirnya. Ngapain kita menggantungkan rencana Tuhan? Ngapain kita itu ngikuti takdir yang tertulis? Kalau memang tahu itu tulisan kamu, tahu tentang takdir kamu, ya sudah kamu duduk saja lah. Ngapain kerja, ngapain makan? Ya, sudah ada takdir kok. Wah, kita ditakdirkan kaya, ya sudah nggak usah kerja, diam. Ya, untuk apa sekarang makan? Wong kita tahun umur sekian sudah ditakdirkan kaya. Ya sudah nunggu sampai kaya itu. Kalau itu takdir, kalau itu memang seperti kita itu menunggu giliran di saat kita itu mendaftar apa saja, nunggu panggilan. Nantilah pada saatnya dipanggil. Nah, takdir itu kan seperti itu. Ngapain orang-orang yang menunggu panggilan dengan kita mendaftarkan gitu? Ada aktivitas apa? Kan nggak ada. Cuman duduk, diam, nunggu, kan cuman itu. Nah, kita karena sudah percaya dengan tulisan, dengan kodrat yang sudah tertulis itu, ya ngapain kita itu sholat, ngapain kita itu bekerja, ngapain kita itu mencari uang. Wis tunggu aja sampai pada saatnya tulisanmu atau kodratmu itu berlaku. Ya. Nah, itu namanya otak kerdil. Makanya sekali lagi, kemarin saya sampaikan, orang lain sudah sibuk mencari mencangkok jantung, mencangkok ginjal. Kita sibuk mencangkok jambu mente. Kita masih sibuk mencangkok jambu air. Nah itu bahkan tadi tuh kita dari lahir juga tidak tahu, tapi mungkin dengan perkembangannya otak itu sendiri gitu kan, dengan kemurnian otaknya sendiri yang sudah diberikan oleh Tuhan gitu kan, dengan kemampuannya, mungkin kan kita itu berkembang dengan secara dinamis gitu. Ketika masih kecil, entah siapa yang mengajarkan, tiba-tiba kita itu ketika ingin sesuatu menangis gitu kan. Pada saat kecil, mungkin agak besar sendiri minta ke orang tua, mungkin meranjak dewasa mungkin kita berusaha sendiri. Nah itu kan pemikiran-pemikiran yang menurut saya rasional gitu mah. Ketika kan saya sendiri dulu itu ketika masih kecil selalu diajarkan tuh, weh sabar, belum waktunya. Tapi intinya tuh Tuhan belum memberi gitu. Tuhan untuk belum memberi. Kadang gitu kan dari dulu selalu menjadi tanda tanya. Terus kapan Tuhan memberi gitu? Kita tahunya gimana gitu kan? Nah itu untuk mencerdaskan lah gitu kan, Pak. Mencerdaskan otak-otak yang masih berpikiran seperti itu tuh bagaimana gitu? Ya masalahnya gini. Pelajaran yang umum yang ada di Nusantara ini, Tuhan itu adalah bayangan sosok pemberi, sosok penentu. Seperti itu. Padahal sebenarnya Tuhan itu apa? Tuhan dari kata Jawa satuhu. Satuhu itu artinya ada. Artinya wujud. Gitu loh. Sekarang gini, di saat kamu hidup, kamu tanpa Tuhan, satu saja yang ada dalam organ tubuhmu. Kamu mau jadi apa toh? Contoh kecil, bukan contoh kecil, contoh besar. Otak. Kita hidup tanpa ada otak, mau jadi apa? Coba. Mungkin nggak hidup juga. Kita hidup, hati kita bermasalah, bagaimana? Kita hidup, jantung kita bermasalah juga, bagaimana? Nah itu. Makanya ngomong Tuhan itu, jangan kamu tuh membicarakan Tuhan yang gaib. Tuhan itu nggak gaib, Tuhan itu wujud. Nah kita itu yang gaib sebenarnya. Sampean dipanggil Visal karena masih bergerak dan bisa bicara dan bernapas, bisa berkedip. Di saat Visal sudah nggak bergerak, sudah nggak berkedip, sudah nggak bisa bicara, apakah kamu masih Visal? Ya, enggak. Enggak kan? Nah masalahnya mana alatmu yang bisa berkedip, bisa bicara?
Kan itu yang dinamakan gaib. Maka manusia itu gaib, Tuhan itu nyata. Tuhan itu nyata. Iya. Di saat Tuhan Maha memberi, berarti kita ada tangan. Di saat Tuhan Maha melihat, berarti kita ada mata. Di saat Tuhan itu berilmu, berarti ada otak dan hati. Di saat Tuhan mendengar, berarti ada telinga. Masih kurangkah? Kok kamu masih membayangkan Tuhan yang seperti yang ada di bayangan di otakmu? Gitu. Kita menyembah itu sebenarnya menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang wujud. Maka di dalam ajaran Syaikh Sinar selalu mengedepankan wahdatul wujud. Kita tuh memperhatikan yang ada. Dan kita belajar yang ada. Nggak perlu kita belajar yang gaib. Barang yang nggak ada kok kamu pelajari. Barang yang nggak ada kok kamu sembah. Benopo. Gitu loh. Kita kok membayangkan Tuhan yang tidak ada itu apa? Gitu loh. Tuhan itu ya sudah ada, sudah jelas, sudah kelihatan. Bagi orang-orang yang berseberangan ya monggo silakan. Saya punya keyakinan seperti itu. Maka saya memanfaatkan Tuhan yang sudah ada ini saya perlakukan dengan baik. Maka bukan kita yang direksa dijaga oleh Tuhan, malah kita yang menjaga Tuhan itu. Supaya apa? Supaya ukiran perjalanan hidup dan cerita tentang hidup ini bisa dikatakan baik oleh orang lain, nggak kita sendiri yang ngomong baik, gitu loh. Supaya kita tuh tahu satu hu itu temenanan, satu hu itu wujud, yaitu Tuhan. Makanya di dalam agama alhamdulillahirabbil alamin, artinya Tuhan itu sudah seru sekalian alam. Ya gunung, ya bumi, ya air, ya angin, ya tumbuh-tumbuhan, ya pohon, ya manusia, ya hewan. Itulah Tuhan, satu hu. Gitu. Nah, karena kita itu yang diciptakan mempunyai otak yang bisa berpikir, maka berpikirlah dengan jernih. Tidak menyalahkan orang yang nyembah, tapi sembahlah dengan sebenar-benarnya. Sembah artinya kita tuh menyerahkan. Dan kita berserah diri, artinya berserah diri bukan kita berikan, bukan. Tapi berserah diri, kita tahu tentang manfaat apa yang diberikan, itu berserah diri. Sebelum hidung kita masih bisa mencium basin dan wangi, maka hidung kita di saat ada debu dan lain sebagainya kita tutup dengan masker. Di saat mata kita masih melihat hijau, kuning, merah dengan jelas, maka di saat debu dan panas kita pakai kacamata. Itu artinya kita yang melindungi Tuhan, bukan Tuhan yang melindungi kita. Supaya kita itu selalu ngerekso dalam tubuh kita itu sendiri. Itu. Bagi orang-orang yang saenake dhewe contohnya, kehilangan Tuhan satu saja, bingung mencarikan Tuhan, mencarikan obat Tuhan supaya kembali. Gitu. Makanya setebal apapun, setinggi apapun iman manusia, di saat organ tubuh ada yang rusak. Apa yang terjadi? Saya pengen tahu imanmu sampai seberapa. Pengen tahu. Gitu. Kalau orang yang tidak memikirkan tentang organ tubuh atau Tuhan yang ada di dalam dirinya, itu artinya orang gila. Orang pantas dicurigai kalau orang itu nggak waras. Nah, itu. Makanya kalau kita waras, apa yang ada dalam tubuh kita selalu syukuri dan rawatlah. Dan bawalah ke jalan yang kira-kira itu dianggap baik. Gitu. Nah, itulah mungkin yang dimaksud disenangi oleh Tuhan itu. Bukan ibadahmu, bukan membaca kitabnya, bukan karena banyaknya melakukan. Kalau saya lagu-lagu, kalau di sana qasidah, bukan karena itu yang disukai Tuhan. Kok ada Tuhan senang seperti itu, wong Tuhan punya semuanya kok. Di situ komplit, ada lagu, ada musik, ada apa saja. Kenapa harus salah satu disukai? Ya semua disukai. Bahkan kencing berak itu pun disukai oleh Tuhan. Kumpul sama bojo itu disukai oleh Tuhan kok. Makanya kita itu jangan jangan kerdil mempunyai otak itu. Waraslah. Fleksibel gitu ya. Maka kalau nggak kapitalan Jawa tidak akan mungkin mengungkap sampai segitu, karena bahasa-bahasa agama yang beredar saat ini, yang diajarkan saat ini, kita itu ternyata hidup ini hanya dituntut saja. Selalu banyak tuntutan.
Jadi kita tuh kadang-kadang orang yang sebenarnya nggak ada masalah jadi masalah. Ya karena tuntutan itu. Kita hanya bisa melaksanakan tapi kita tidak tahu tujuan. Apa tujuannya kita melaksanakan? Karena tujuan itu dogma dengan menyembah. Nah itu masalahnya. Nah dengan menyembah kita tidak merasa pernah tahu siapa yang disembah. Di saat kita dituntut untuk bersyukur, apa yang perlu disyukuri. Karena orang bersyukur itu seolah-olah karena rezeki, karena uang, karena harta benda. Tapi kita lupa di saat dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut, dikasih telinga, dikasih tangan, dikasih hati, dikasih otak. Kita tuh kadang-kadang lupa cara bersyukur. Seolah-olah bersyukurnya dengan cara menyembah. Inilah kebangetan namanya. Karena apa? Ya maaf, agak keras sedikit. Orang-orang yang sudah menyembah, orang-orang yang dianggap melaksanakan perintah agama, tapi kelakuannya sik padha wae. Munyeng ya munyeng, edan ya edan. Nah, Mbah, balik lagi ke awal ketika kita sudah memahami apa satuhu itu, apa Tuhan itu yang maksudnya wujud. Berarti kan kita itu mengetahui katakanlah hidup organ tubuh dan lain-lainnya gitu. Kita sudah bisa bersyukur. Berarti ketiga tadi yang dirahasiakan itu tuh kita bisa tahu ketika sudah memahami. Ya otomatis. Makanya kembalilah ke Tuhan supaya kamu tahu. Dari satuhu itu. Satu artinya bilangan. Hu adalah napas. Jadi manunggaling kawula lawan Gusti itu tergantung napasnya. Tangan ini tanpa ada napas apakah bisa gerak? Mata bisa melihat apakah kalau nggak ada napas? Apa bukan itu yang dinamakan Tuhan? Satuhu. Karena kalau dirangkum satuhu itu benar ya. Atau satuhu itu adalah kenyataan. Tapi kalau sudah diputus satu dengan bahasa Indonesia adalah bilangan tunggal. Hu adalah napas. Bukannya kita itu ngomong begini, ngomong begitu dan lain sebagainya. Apakah ini bukan semuanya gayanya napas? Napas ya. Coba kamu berhenti saja 3 menit jangan bernapas. Kamu bisa apa? Kamu bisa ngotot, mendelik, bisa ceramah begini sampai murah lambe ini kan karena napas ini. Coba kalau kamu sudah kehilangan napas, mau jadi apa? Tubuhmu mau kamu sembahkan dengan cara apa? Coba. Jangan dikit-dikit wallahu a'lam. Itu putusan yang pikiran yang cuntel. Jangan begitu. Ini sudah kehendaknya. Kehendaknya enggak kehendaknya tinggal kamu kok. Gitu loh. Kehendaknya itu cuma satu, mati itu loh kehendaknya. Tentang kamu kaya, tentang kamu mendapatkan jodoh cantik, tentang kamu nikah 9 kali. Itu kamu sendiri yang mengkodratkan dan menakdirkan kamu. Menulis dharma. Menulis dharmamu. Kamu bisa kaya raya. Tergantung kamu. Gitu. Kadang kita itu sebagai ciptaan itu, saya sendiri ini menyimpulkan semena-mena kita itu hidup, semena-mena kita itu bergerak gitu. Ketika ada apa-apa selalu bisa dikatakan kita itu mendaya ciptakan bahwa ini belum kehendak Tuhan, gak apa-apalah ikhlas, belum waktunya karena Tuhan belum memberi. Kadang itu kok enak banget gitu, apa-apa Tuhan ya, walaupun gitu kan sejatinya manusia karena ya gimana ya Mbak bisa dikatakan umpama nih Mbak, ketika manusia itu tidak dibarengi Tuhan, maksudnya itu kita berbuat itu tidak mengenal Tuhan, apakah bisa dikatakan baik hidup gitu? Yang dikatakan mungkin yang tidak mengenal Tuhan itu ateis yang kayak gitu-gitu. Nggak usah kita membicarakan manusia. Tahu King Kong? Pernahkah menyembah? Pernahkah dia berprasangka bahwa dirinya bersama Tuhan? Nyatanya dia hidup bisa, mati juga bisa kok. Cuman karena itu dari awal sudah dia nggak berpikir. Dia nggak berbaju pun juga dia nggak bermasalah. Iya. Coba mau berpikir bagaimana lagi?
Berarti bisa disimpulkan masalah itu kamu yang ciptakan. Masalah kamu yang menciptakan, bahagia juga kamu yang menciptakan. Makanya jangan pernah salah-salahkan Tuhan. Nah, orang yang penuh masalah ini sebenarnya karena orang yang gampang menyalahkan Tuhan. Kelihatannya taat, tapi sebenarnya menyalahkan. Dengan memanai Tuhan yang salah, maka hidupmu itu sengsara terus. Rezekimu seret terus. Malah begitu. Makanya orang-orang yang dapat rezeki, caranya gimana? Membodohi orang caranya. Tapi dengan cara halus, dengan dibalur bahwa itu amal lah, bahwa itu apalah, untuk apa sebenarnya? Apakah itu untuk tujuan dengan Tuhan? Tuhan yang dimaksud itu sebenarnya untuk memuliakan jasadnya, supaya dia punya apa-apa, supaya dia hidupnya mulia. Sama saja. Apakah itu bukan rekayasa? Berarti hidup ini adalah merekayasa hidupnya sendiri, takdirnya sendiri. Gitu. Makanya sekali lagi jangan percaya dengan apa yang ada di tulisan kamu. Walaupun katanya itu sudah ditulis dari lahir, ditulis begini-begini. Jari sopo. Gitu loh. Tanpa kita berusaha. Bayi pun tanpa kita mandikan, tanpa kita suapin nasi, tanpa kita beri mimi, nggak mungkin bisa dewasa. Gitu. Kalau ada bayi diceritakan begini, itu mungkin keajaiban dunia. Dan saya pun juga nggak yakin. Ya. Karena cerita-cerita para nabi, ada nabi yang tidak disusui oleh ibunya, mimik dengan jempol tangannya. Itu kira-kira berapa tahun lamanya, yang menceritakan kira-kira ya tanggung jawab. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kita itu seolah-olah itu melampaui kodrat satu atau Tuhan yang ada itu. Seolah-olah itu kita tuh mengkamuflase cerita itu supaya diamini dan diiyakan orang lain, yang tujuannya supaya kamu dapat upah. Kadang-kadang cuman itu. Maka berbahayalah orang-orang yang seperti itu. Maka kita itu lebih baik membicarakan orang lain nggak percaya, mendingan nggak percaya daripada percaya. Kita nggak banyak-banyak dosa. Jadi kalau kita membodohi, mungkin 1-2 orang terbodohi, nggak semua orang terbodohi. Tanggung jawab kita nanti bagaimana? Gitu. Makanya harus lebih hati-hati.